Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang landasan pembelajaran tematik. Selanjutnya, pengertian tematik yang akan dijelaskan oleh Vicky Anjani. Baik, di sini ada pengertian pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang mengaitkan beberapa materi pelajaran pada beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan yang kemudian dikemas dalam bentuk tema. Jadi, tematik di sini adalah beberapa materi yang menjadi satu kesatuan atau digabungkan atau terpadu yang kemudian dikemas dalam bentuk tema. Dan pembelajaran tematik ini adalah bentuk model pembelajaran terpadu yang menggabungkan suatu konsep atau beberapa materi di dalam mata pelajaran tematik ini. Selanjutnya, landasan pembelajaran tematik yang akan dijelaskan oleh Robiatul Izza. Adanya pembelajaran tematik ini dilandaskan oleh beberapa landasan, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan yuridis. Landasan filosofis sendiri adalah landasan di mana itu pembelajarannya dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu progresisme, 2 konstruktivisme, 3 humanisme. Di mana arti progresisme itu aliran yang menekankan pada pembentukan kreativitas pada anak. Yang kedua, aliran konstruktivisme adalah aliran di mana memandang bahwa pengalaman langsung merupakan kunci dari pembelajaran. Yang ketiga, aliran humanisme, yaitu aliran yang memandang peserta didik sebagai pribadi yang mempunyai keunikan, potensi, motivasi yang berbeda-beda antara individu satu dengan individu lainnya. Yang kedua, landasan psikologis. Landasan psikologis dalam pembelajaran tematik itu berkaitan dengan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi belajar, di mana di sini psikologi belajar itu memberikan kontribusi dalam hal bagaimana isi atau materi pembelajaran tematik itu disampaikan kepada siswa dan bagaimana pula siswa harus mempelajarinya. Landasan yuridis tematik. Landasan yuridis tematik merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa perorangan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum. Dalam tematik, landasan yuridis diperlukan payung hukum. Payung hukum yuridis adalah sebagai legalitas penyelenggaraan pembelajaran tematik, yang artinya pembelajaran tematik dianggap sah karena mendapatkan legalitas formal. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran tematik yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Karakteristik pembelajaran tematik. Karakteristik pembelajaran tematik itu pembelajaran yang berpusat pada siswa, karena siswa dituntut untuk aktif dalam mempelajari konsep-konsep dari materi yang diajarkan. Pembelajaran tematik di SD ini memberikan pengalaman langsung, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan anak didik, terus menggunakan prinsip PAKEM, yaitu pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Selanjutnya, rambu-rambu pembelajaran tematik yang akan dijelaskan oleh Vicky Anjani. Baik, di sini ada rambu-rambu pembelajaran tematik. Rambu-rambu itu adalah tanda atau petunjuk dari pembelajaran tematik itu sendiri. Di sini ada 8. Yang pertama, pembelajaran tematik berdasarkan pada satu tema tertentu. Jadi, ketika seorang akan merancang pembelajaran tematik, maka ia akan menentukan tema tertentu, seperti tema tentang lingkungan anak didik. Terus yang kedua, sehubungan dengan pembelajaran tematik berangkat dari satu tema dengan pandangan dari berbagai perspektif. Maka dimungkinkan terjadi penggabungan kompetensi dasar dari berbagai kompetensi yang ada dalam silabus, baik dari segi konten atau dari segi waktu.
Dari segi konten, materi pembelajaran tematik bisa mengakomodasi berbagai materi dan berbagai mata pelajaran. Sedangkan dari segi waktu, pembelajaran tematik dapat dilaksanakan pada waktu tertentu. Materi itu tersebar dalam beberapa semester, seperti semester ganjil atau semester genap. Terus yang ketiga, pencapaian kompetensi dasar. Jadi dalam suatu pembelajaran tematik tidak harus dicapai semuanya, dimungkinkan kompetensi dasar yang tersisa dirancang kembali pada pembelajaran tematik yang lain. Bahkan kalau kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan dapat dibelajarkan melalui tema lain maupun disajikan secara tersendiri. Yang keempat, pembelajaran tematik yang biasanya dilaksanakan pada kelas awal. Jadi titik tolaknya adalah pencapaian kompetensi membaca, menulis, dan berhitung serta penanaman nilai-nilai moral. Yang kelima, sesuai dengan prinsip pembelajaran tematik yang menekankan pada pengalaman, maka setiap pelaksanaan pembelajaran tematik selalu mempergunakan sumber belajar yang konkret atau yang nyata, atau paling tidak berupa alat peraga yang bisa diserap oleh anak didik atau peserta didik. Terus yang keenam, judul maupun jumlah tema yang dipilih atau yang ditentukan oleh masing-masing sekolah. Jadi disesuaikan dengan karakteristik anak didik, minat, lingkungan, dan daerah setempat. Yang ketujuh, kemampuan guru untuk melaksanakan pembelajaran tematik kadang-kadang sangat terbatas. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan dapat mempergunakan tim teaching. Sebuah kelas dapat diasah atau diasuh oleh beberapa guru untuk pelaksanaan pembelajaran tematik. Terus yang kedelapan, yang terakhir, diusahakan agar anak didik mengalami sendiri proses pembelajaran dengan metode eksperimen atau demonstrasi. Jadi anak didik atau peserta didik itu diusahakan mengalami sendiri proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya, keunggulan pembelajaran tematik yang akan dijelaskan oleh Robiatul Izza. Adanya pembelajaran tematik ini dilandaskan oleh beberapa landasan, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan yuridis. Landasan filosofis sendiri adalah landasan di mana itu pembelajarannya dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu progresisme, 2 konstruktivisme, 3 humanisme. Di mana arti progresisme itu aliran yang menekankan pada pembentukan kreativitas pada anak. Yang kedua, aliran konstruktivisme adalah aliran di mana memandang bahwa pengalaman langsung merupakan kunci dari pembelajaran. Yang ketiga, aliran humanisme, yaitu aliran yang memandang peserta didik sebagai pribadi yang mempunyai keunikan, potensi, motivasi yang berbeda-beda antara individu satu dengan individu lainnya. Selanjutnya, kelemahan pembelajaran tematik yang akan dijelaskan oleh Farhan. Oke, kelemahan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik selain mempunyai keunggulan, keunggulan juga mengandung kelemahan-kelemahan. Kelemahan yang mencolok dalam pembelajaran tematik antara lain pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran menjadi lebih kompleks dan menuntut guru untuk mempersiapkan diri sedemikian rupa supaya ia dapat melaksanakannya dengan baik. Yang kedua, persiapan yang harus dilakukan oleh guru pun lama. Guru harus merancang pembelajaran tematik dengan memperhatikan keterkaitan antara berbagai pokok materi tersebar di beberapa mata pelajaran. Yang terakhir, menuntut penyediaan alat, bahan, sarana, dan prasarana untuk berbagai mata pelajaran untuk dipadukan secara serentak. Pembelajaran tematik berlangsung dalam satu atau beberapa session. Pada tiap session dibahas beberapa pokok dari beberapa mata pelajaran sehingga alat, bahan, sarana, dan prasarana harus tersedia dengan pokok-pokok mata pelajaran yang disajikan. Selanjutnya, implikasi pembelajaran tematik. Implikasi pembelajaran tematik itu ada 3. Yang pertama, implikasi bagi guru. Yang kedua, implikasi bagi siswa.
Yang ketiga, implikasi terhadap sarana prasarana sumber belajar dan media. Oke, yang pertama implikasi bagi guru. Guru harus mampu berimprovisasi dalam segala medan yang dihadapi, termasuk dalam menghadapi murid yang kemampuan beragam. Materi atau bahan pelajaran yang tersebar dalam beberapa sumber. Sarana dan prasarana yang harus sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, menyusun kompetensi atau indikator yang harus dicapai oleh siswa dan sebagainya. Yang kedua, implikasi bagi siswa. Beban guru yang semakin meningkat dan berimplikasi pula terhadap beban anak didik. Seperangkat persiapan guru yang memang harus dapat diikuti oleh anak didik secara seksama. Anak didik harus mampu bekerja secara individual, berpasangan atau berkelompok sesuai dengan tuntunan skenario pembelajaran. Yang ketiga, implikasi terhadap sarana prasarana sumber belajar dan media. Pembelajaran tematik pada dasarnya adalah pembelajaran yang dirancang dengan mengintegrasikan berbagai komponen mata pelajaran. Konsekuensinya, semua alat yang diperlukan untuk semua mata pelajaran itu harus tersedia minimal untuk masing-masing alat untuk satu mata pelajaran dapat dipergunakan secara bersama. Selanjutnya, desain pembelajaran tematik yang akan dijelaskan oleh Nana. Desain pembelajaran tematik. Rancangan pembelajaran tematik mengakomodasikan beberapa pokok bahasan mata pelajaran. Pada level sekolah dasar, ada beberapa mata pelajaran seperti matematika, IPA, IPS, PKN, Bahasa Indonesia. 5 pelajaran pokok ini ditambah lagi dengan studi pendidikan agama, kerajinan tangan, dan kesenian kertakes, pendidikan jasmani, dan kesehatan.